Kamu sama pacar kamu cocok enggak? Tanya Mas Gilang menatap lembut kasir toko yang polos itu. Gimana? Ya, cocoknya sih, cocok, Pak. Tapi nggak tahu juga. Jawab sang kasir hati-hati. Loh, kok nggak tahu? Kamu bisa memuaskan dia atau tidak? Dan kamu bahagia nggak sama dia? Maksudku, saat kalian bermesraan, gitu? Enggak tahu sih, Pak. Kami nggak pernah kayak gitu-gitu. Kami nggak mau berbuat yang lebih jauh kalau belum sah nikah. Bagus sih. Tapi kalau ternyata setelah nikah nanti baru ketahuan gimana? Nyesel seperti kami saat ini. Aku nggak bahagia. Melur juga sama. Ujung-ujungnya berantem, nuntut mau cerai. Duh, ribet pokoknya. Oh, makanya Mbak Melur mau mengambil alih pengelolaan toko. Ya, Pak, itulah. Dia takut aku menghambur-hamburkan uang toko. Dia curiga aku mencari pelampiasan di luar. Perempuan bodoh. Jadi Bapak memang gak ada pacar di luar? Enggak lah. Kok kamu curiga gitu? Rasanya gak percaya kalau Bapak gak punya pacar di luar. Buktinya Bapak genit-genit sama saya. Nah, itu. Saya itu sebenarnya gak genit. Tapi memang suka sama kamu. Bapak bohong. Benar, lo Siska. Kalau saya memang genit. Udah dari dulu saya godain kamu. Buktinya enggak. Kan? Terus, kenapa sekarang godain saya? Karena saya enggak tahan lagi dengan perangai Melur. Makin lama makin menjengkelkan. Padahal saya sudah mencoba bersabar meskipun dia enggak pernah buat saya senang. Makin lama kok makin ngegelunjak aja itu perempuan. Kenapa pelampiasannya ke saya? Bukan pelampiasan. Nona manis, tapi saya memang suka sama kamu. Sudah lama saya memperhatikan kamu. Kamunya aja yang gak menyadari. Ya iyalah, gadis manis sepertimu. Mana mau lelaki beristri seperti aku? Iya kan? Bapak bisa aja, deh. Secara kan, Mbak Melur jauh lebih cantik daripada saya. Mana mungkin Bapak menyukai saya? Melur cantik luarnya aja. Tapi dalamnya jelek. Aku aja ketipu. Nyesel banget nikahin dia. Aku sedih gak pernah bisa ngerasain surga dunia. Terus, Bapak deketin saya. Apa saya bisa memberikan Bapak surga dunia? Siska terkekeh manja. Aku yakin kamu hebat. Sis, aku bisa merasakan itu. Buktinya tadi, hampir saja aku hilap. Belum apa-apa aja aku sudah terbang. Apalagi betul-betul. Gak mungkin Mbak Melur gak bisa bikin Bapak senang. Enggak bisa. Dia dingin kayak gedebong pisang. Gak ada hangat-hangatnya. Swear. Padahal serangan Bapak tadi luar biasa. Loh, aku aja hampir lupa diri. Kalau nggak ingat masih perawan. Hehehehe. Kenapa kamu nggak jadi pacarku aja? Sis, pasti bangga banget pacar kamu. Dapat istri setia sepertimu. Bapak udah beristri. Gimana mau jadi pacar? Kalau misalnya aku duda, mau nggak jadi pacarku? Siska terkekeh lagi dengan gaya semakin manja menggoda. Tangannya memukul lembut dada Mas Gilang. Bapak bisa aja. Desisnya. Serius. Ini. Aku mau pisah sama Melur. Tapi, jangan bilang-bilang. Ya, ini rahasia. Kami sedang mengurus perceraian. Oh, ya. Siska terbelalak. Tatapannya lekat ke wajah suamiku. Iya, aku bakal jadi duda. Makanya aku sedang siap-siap mencari penggantinya. Aku milih kamu. Tak taunya sudah punya pacar. Aku nggak serius. Kok pacaran sama dia? Sergah Siska terbata-bata. Serius? Gantian. Kini Mas Gilang yang terbelalak. Serius? Jujur? Ya. Dia kerjanya nggak jelas. Hanya security di sebuah perusahaan. Padahal aku pengen hidup berkecukupan.
Mana mungkin, kan? Kalau sama dia, hidup pas-pasan aja mungkin udah untung. Wah, cewek semanis kamu, cuma jadi istri security. Sayang banget. Tapi, apakah pantas aku jadi istri orang kaya? Pak, seperti bapak misalnya. Oh, pantas banget. Pas banget, Sue. Tapi, aku gak secantik Mbak Melur. Haduh, Melur lagi. Melur itu cantik apanya? Sih. Apalagi setelah melahirkan. Badannya berubah melar, pipi tembem, perut melentung. Namanya juga habis lahiran, Pak. Kalau Mbak Melur perawatan lagi, pasti balik cantik lagi seperti semula. Karena aslinya dia itu cantik banget. Udah, nggak usah bahas dia. Kita bahas kita aja. Jadi, gimana nih? Mau kan jadi pacar aku? Entar kalau surat pisah kami udah kelar, kita nikah. Bapak serius? Ya, serius lah. Dari awal kan udah aku bilang begitu. Kamu bilang udah punya pacar. Ya, aku mundur. Lah, tapi kalau kamu mau mutusin pacarmu, aku menceraikan istriku. Kita klop, dong. Siska terlihat semeringah. Wajahnya merona di bawah cahaya lampu. Gadis itu sudah masuk dalam perangkap suamiku. Dulu pembantu di dapurku, kini pembantu di tokoku. Tapi, aku tidak yakin kalau Mas Gilang betul-betul menyukai gadis itu. Siska bukan perempuan yang istimewa. Wajahnya biasa saja, tubuhnya juga nggak ada menariknya. Kalah jauh dengan Harum. Tapi, kenapa Mas Gilang mau mengembat dia juga? Apakah ada tujuan lain di balik ini? Gimana? Mau nggak jadi pacarku? Rayu Mas Gilang menyentuh pipi gadis itu lagi. Bapak janji mau nikahin saya, kan? Iya, pasti, dong. Tapi, banyak banget ragunya. Apalagi yang mengganjal hatimu. Sayang, sang durjana mengelus bibir calon mangsa barunya. Aku mau pacaran sama bapak, tapi jangan minta lebih. Ya, aku gak mau ngelakuin itu sebelum nikah secara sah. Lirihnya merebahkan kepalanya di dada suamiku. Iya, aku juga gak mau berbuat zina. Aku bukan lelaki sebangsat itu. Hehehe. Makasih. Ya, sayang. Aku juga suka sama bapak. Dari dulu. Bapak itu keren banget. Aku selalu iri ngeliat Mbak Melur. Secara dia kan perempuan kampung dan miskin. Apa istimewanya dia? Coba, kenapa dia begitu beruntung bersuamikan bapak? Iya kan? Kurang aja, gadis itu udah berani ngata-ngatain aku dari belakang. Duh, ternyata semua pegawaiku sama saja. Semua iri melihat kedudukanku sebagai istri orang kaya. Belum tahu mereka perangai Mas Gilang yang sebenarnya. Kalau boleh milih, aku juga menyesal pernah menjadi istri si durjana itu. Pak Gilang, sudah, dong. Aku terhenyak saat mendengar rangan manja penuh kenikmatan perempuan itu. Sebenarnya tak ingin menodai netra ini dengan pemandangan menjijikan di meja kasir itu. Tetapi, bukankah momen ini bisa kujadikan barang bukti untuk gugatanku nanti? Ku keluarkan ponsel, kuaktifkan perekam video dan segera kuarahkan ke meja kasir. Suamiku dengan begitu ganas menghisap mulut Siska. Bibir mereka menempel begitu lama. Mungkin Mas Gilang sedang menjelajahi rongga mulut gadis itu dengan lidahnya. Buktinya sang wanita tampak begitu beringsatan menggerakkan bokong teposnya. Apalagi saat tangan Mas Gilang melepas beberapa kancing ke meja Siska. Pria itu kemudian melepas mulut Siska, lalu menghisap payudara gadis itu. Mas Gilang. Mas. Desah perempuan itu semakin beringsatan. Kedua makhluk itu kembali hanyut dalam nafsu yang kian menjijikan. Cukup sudah. Aku sudah tak tahan. Segera kuhentikan rekaman video itu,
Lalu ku ketik pesan ke nomor Siska bahwa aku akan sampai 15 menit lagi. Terdengar notifikasi dari ponsel gadis itu. Mas Gilang menghentikan hisapa dan remasan tangannya di dada gadis itu. Sepertinya dari Mbak Melur. Pak, desa Siska dengan napas masih memburu. Gadis itu lalu merapikan rambut dan kancing bagian atas bajunya. Coba periksa dulu, perintah Mas Gilang. Iya, benar. 15 menit lagi dia sampai katanya. Sahut Siska sedikit gugup. Tenang, sayang. Kalau boleh tahu, berapa setoran penjualan hari ini? Ini dari seluruh cabang totalnya 300 juta. Udah masuk ke rekening toko semua. Siska menunjukkan sesuatu di layar laptop. Lumayan, ya? Yang tunai. Selidik Mas Gilang. Maksud Bapak? Sergah Siska heran. Yang belanja langsung ke toko dalam satu hari ini, ada juga yang bayar tunai, kan? Ada di antara mereka yang bayar tunai, kan? Sayang. Duit di laci itu maksudku Nona Manis. Oh, ini ada 22 juta. Beberapa ratus ribu ini tadi ya? Sebentar saya cek lagi. Tapi laporannya lengkap kok, Pak. Gini, sayang. Coba kamu hapus beberapa poin penjualan. Saya ambil 10 juta, ya. Kamu akali deh di laporan itu. Hilangkan aja beberapa transaksi tadi. Maksudnya gimana ini? Pak. Siska tampak gelisah. Mas Gilang bergerak ke laci meja kasir, lalu mengambil beberapa ikat uang dari dalam. Ini, 10 juta aku ambil. Aku sedang butuh uang, sayang. Melur udah membatasi uang buat aku. Pak, laporannya gimana? Nanti Mbak Melur marah. Sergah Siska ketakutan. Makanya kamu akalin di laporan itu. Tapi, kalau Mbak Melur periksa laporan stok barang, ini nggak sinkron. Pak, ya, disinkronin, sayang. Itulah tugasmu sebagai pacar aku. Udah? Ya, aku keluar. Entar dipergokin lagi sama dia. Inyut. Mas Gilang menyambar bibir kekasih barunya sekali lagi, lalu beranjak pergi. Buat apa uang 10 juta? Apakah untuk modal nikahi Harum? Mas Gilang berjalan dengan langkah lebar. Senyum penuh kepuasan terukir di bibir. Binar kelegaan terpancar jelas dari sorot matanya. Segepok uang dia ciumi, lalu dimasukkan ke dalam saku celana sambil berjalan keluar. Sementara Siska terlihat kebingungan. Tangannya sibuk mengutak-atik touch laptop. Aku tidak tahu pasti apa yang sedang dilakukannya. Tapi, aku bisa menebak, dia sedang dilanda panik. Pasti dia sedang memeras otak. Bagaimana cara menutupi uang 10 juta yang telah diambil oleh kekasih barunya, suami durjanaku. Perlahan aku keluar dari tempat persembunyian. Melangkah dari balik lemari menuju meja kasir. Gadis itu tidak juga menyadari keberadaanku. Konsentrasinya penuh mengatur angka-angka untuk menyinkronkan antara penjualan dengan uang yang tersisa. Tentu saja menyinkronkan juga dengan jumlah stok barang yang tersisa. Aku mengamati dengan seksama tingkah lakunya. Keringat mulai merembes di keningnya. Kasihan gadis ini. Hanya karena diiming-imingi janji manis yang jelas palsu, dia nekat berbuat curang dalam laporan. Oh, di sini rupanya. Aku dan Siska kaget. Mas Gilang tiba-tiba masuk lagi ke dalam toko. Mbak Mel? Sergah Siska terperangah. Sejak kapan kamu di sini? Tanya Mas Gilang menatapku curiga. Baru saja. Kenapa? Sahutku balik bertanya. Aku baru saja keluar dari sini. Maksudku aku. Aku melihat mobilmu di garasi. Tapi aku tidak melihatmu masuk ke sini. Bagaimana tiba-tiba kau sudah ada di sini? Mas Gilang terbata-bata, tapi tetap menaruh curiga. Aku baru masuk, Mas. Kamu kenapa curiga gitu? Sih? Ada apa? Jangan-jangan kamu, yang entah dari mana. Tuduhku seolah curiga juga.
Oh, tidak. Aku dari tadi di rumah saja. Ya, udah aku duluan masuk. Pungkasnya sambil berlalu. Pasti dia merasa aneh. Mobilku sudah di bagasi, dan aku sudah ada di dalam toko, sementara dia baru keluar dari tempat ini. Seharusnya kami berpapasan, kan? Mbak, maaf. Saya nggak menyadari kalau Mbak sudah datang. Ucap Siska kembali fokus ke layar laptop. Kamu serius sekali sepertinya. Aku panggil nggak nyahut. Kilahku agar dia tak curiga. Iya, Mbak. Ini laporan yang Mbak minta. Harus saya print atau bagaimana? Tanyanya melirikku. Aku minta filenya aja. Deh. Copikan ke flash disk aja. Perintahku. Oh, enggak Mbak periksa sekarang. Enggak usah. Saya percaya sama kamu. Sahutku sambil tersenyum. Wanita itu mengulum senyum. Wajahnya bahkan merona. Sepertinya dia begitu lega. Aku sengaja memberinya peluang. Aku ingin tahu kejahatan mereka selanjutnya. Ini, Mbak. Siska menyodorkan plastis kepadaku. Oke, makasih. Kamu boleh pulang. Besok pagi jangan terlambat. Ya. Baik, Mbak. Oh, ya. Kamu pulangnya gimana ini? Bisa pulang sendiri? Bisa. Mbak, saya bawa motor sendiri. Nggak apa-apa. Kok? Baik, hati-hati. Ya. Kerja lemburmu hari ini. Besok catat. Biar tahu nambahi gajimu. Nggak apa-apa, Mbak. Sesekali aja. Kok? Tolaknya sopan. Catat aja. Lumayan. Kan? Saya dengar kamu udah mau nikah. Lumayan buat nambah modal membina keluarga baru. Kata siapa saya mau nikah? Sergahnya heran. Kata Pak Joko. Kabarnya calon suami kamu itu seorang security. Ya. Kok Mbak tahu semua? Sih. Padahal aku gak ada cerita sama siapapun. Loh. Siska semakin heran dan bingung. Dari Pak Joko? Atau siapa? Ya. Lupa. Saya gak ada cerita sama siapapun. Mbak. Sama Pak Joko juga gak ada. Loh. Ya. Sudahlah. Pulang aja sana. Hati-hati. Baik. Mbak. Selamat malam. Gadis itu melajukan motor metiknya perlahan. Semoga dia tidak kenapa-kenapa karena masih dilanda kebingungan. Aku melangkah gontai masuk ke dalam rumah. Setelah memastikan mengunci pintu besi toko dan gerbang depan sekali lagi. Ruangan keluarga terlihat sepi. Mungkin semua orang sudah masuk kamar masing-masing. Gegas aku menuju kamar bayiku. Pelanku buka gagang pintu yang memang sengaja tidak pernah dikunci. Big Ina rupanya telah terlelap. Sepertinya dia sangat kelelahan karena mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Aku beranjak ke box bayi. Cika terlihat menggerak-gerakkan kaki dan tangannya. Matanya juga terbuka lebar saat aku menghampiri. Kasihan dia. Terbangun dan main-main sendiri tanpa ada yang menemani. Kuraih dan kugendong tubuh mungilnya. Kubawa menuju kamarku. Pelan kubuka pintu kamar. Mas Gilang terlihat telah berbaring di ranjang. Seperti biasa, dia tengah tenggelam dengan ponselnya. Wajahnya terlihat begitu gembira. Senyum semringah tiada henti terukir di bibirnya. Sepertinya dia sedang chattingan dengan seseorang. Seseorang yang begitu istimewa sehingga kehadiranku dan putrinya sama sekali tidak disadari olehnya. Mas, tolong jaga Cika sebentar. Aku mau mandi. Ucapku mendekati ranjang. Sahutnya tanpa menoleh sedikit pun.